Kisah ini menceritakan tentang sebuah pembalasan dendam yang dilakukan dengan sangat cerdas dan teratur. Balas dendam itu manis. Orang yang melakukan balas dendam tak selamanya jahat. Tapi yang paling penting dari kisah ini adalah hidup bersama musuh. Cerita yang sangat emosional. Langsung saja, sebuah cerita yang berjudul The Count of Monte Cristo oleh Alexander Dumas. Bab 1. Pada 24 Februari 1815, mercusuar pelabuhan di Marseille mengirim isyarat kedatangan kapal bertiang 3 Paron yang berlayar dari Smyrna, Trieste, dan Napoli. Seperti biasa, pelabuhan segera disesaki oleh orang-orang yang ingin menonton, karena mereka senantiasa menganggap setiap kedatangan kapal sebagai peristiwa yang luar biasa. Apalagi kalau kapal itu seperti Paron, dibangun, dilengkapi, dan dimuati di kota itu. Lebih-lebih kalau kapal tersebut milik seorang warga Marseille sendiri. Kapal mendekati pelabuhan dengan perlahan-lahan. Di bawah layar utama, layar topang, dan layar bawah. Suasana dalam kapal begitu syahdu sehingga orang-orang dengan lekas dapat menduga bahwa ada sesuatu yang kurang menyenangkan yang telah terjadi. Mereka mulai menebak-nebak kecelakaan apa gerangan yang telah terjadi di dalam kapal itu. Namun, pelaut-pelaut yang berpengalaman yang berada di antara mereka segera pula mengetahui bahwa apabila benar terjadi kecelakaan, maka kecelakaan itu tidak menimpa kapal. Karena kapal tersebut tampak jelas masih utuh dan berjalan dengan baik. Di sebelah jurumudi yang sedang bersiap-siap mengemudikan Paron, memasuki pelabuhan melalui jalan masuk yang sempit, berdiri seorang anak muda. Dengan sorot mata yang waspada dan gerakan tangan yang lincah, ia mengikuti setiap gerakan kapal dan meneriakkan kembali semua petunjuk jurumudi. Kebimbangan dan kecemasan yang menggelayuti orang-orang yang sedang menonton itu telah mempengaruhi seorang laki-laki, sehingga ia tidak sabar lagi menunggu sampai kapal merapat. Ia melompat ke dalam sebuah perahu dan menyuruh agar perahu didayung menuju Paron. Sewaktu melihat perahu mendekat, anak muda yang berdiri di sebelah jurumudi beranjak melangkah ke tepi kapal dengan memegang topinya. Ia tinggi semampai, bermata gelap, dan berambut hitam sehitam arang. Usianya tidak lebih dari 20 tahun. Semua gerakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketenangan dan keteguhan hati khas orang yang telah terbiasa menghadapi bahaya sejak masa kecil. Dantes, orang dalam perahu berseru. Ada apa? Kenapa semua terlihat murung? Ada musibah, Monsieur Morel, jawab anak muda bernama Dantes. Kami kehilangan Kapten Leclerc yang perkasa selepas meninggalkan Civita Vecchia. Bagaimana dengan muatan? Tanya sang pemilik kapal ingin segera tahu. Muatan selamat, Monsieur Morel. Bahkan saya kira Anda akan puas sekali. Tapi Kapten Leclerc yang malang. Ada apa sebenarnya dengan Kapten? Dari suaranya jelas bahwa pemilik kapal lega mendengar muatannya selamat. Dia meninggal karena radang otak. Benar-benar amat kesakitan. Kami menguburkan jenazahnya di laut pulau El Giglio, dibungkus dengan kantong tidurnya dan diganduli 2 buah peluru meriam, satu pada kepalanya dan satu pada kakinya. Anak muda itu tersenyum sedih kemudian menambahkan, aneh sekali, dia ikut berperang melawan Inggris selama 10 tahun, tapi meninggal di atas ranjang sebagaimana orang lain. Ya, kita semua tidak abadi, sahut pemilik kapal. Lagi pula yang tua mesti memberi jalan kepada yang muda-muda. Kalau tidak begitu, yang muda-muda tidak mungkin maju. Ketika kapal melewati Round Tower, pelaut muda itu berteriak kepada para kelasi. Siap-siap turunkan layar utama, layar topang, dan layar bawah. Perintahnya segera dilaksanakan bagaikan perintah dalam sebuah kapal perang. Turunkan.
Dengan perintah terakhir ini semua layar diturunkan dan laju kapal melambat hampir tidak terasa. Sekarang silakan naik ke atas kapal Monsieur Morel, kata Dantes yang melihat ketidaksabaran pemilik kapal. Anda bisa berbicara dengan bendahara Monsieur Danglars yang baru saja keluar dari kabinnya. Dia dapat memberikan semua keterangan yang Anda perlukan. Dan saya mohon izin karena harus mengawasi penurunan jangkar dan menghiasi kapal untuk merayakan perkabungan. Morel tidak menunggu dianjurkan untuk kedua kalinya. Ia menangkap tangga tali yang dilemparkan Dantes dan menaiki tangga tali itu dengan kesigapan seorang pelaut. Dantes kembali mengerjakan tugasnya dan Danglars datang menghampiri Morel. Kepala keuangan itu berumur 25 atau 26 tahun. Pembawaannya agak murung. Ia pintar menjilat atasan, sedangkan kepada bawahan ia bersikap congkak. Kebencian semua awak kapal kepadanya sebanyak cinta mereka kepada Edmond Dantes. Saya kira Anda sudah mendengar kabar tentang musibah yang menimpa kita, ucap Danglars memulai pembicaraan. Ya, sudah, sayang sekali. Dia orang yang pemberani dan terhormat. Dan pelaut ulung. Dia menghabiskan sebagian besar usianya di antara langit dan laut. Sebagaimana layaknya orang yang mendapat kepercayaan dari perusahaan sepenting Morel & Son. Tapi, ujar pemilik kapal sambil memperhatikan Dantes yang sedang mempersiapkan pelemparan saut. Bagiku orang tidak perlu berusia tua untuk bisa bekerja dengan baik, Danglars. Teman kita Edmond Dantes untuk melaksanakan tugas kelihatannya tidak membutuhkan nasihat dari siapapun. Benar, jawab Danglars sambil melemparkan pandangan penuh benci kepada Dantes. Dia muda dan tidak pernah ragu-ragu bertindak dalam segala hal. Segera sesudah kapten meninggal dunia, dia mengambil alih pimpinan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan siapapun. Dan dia sudah merugikan kita 1,5 hari lantaran singgah di Pulau Elba, bukannya langsung pulang ke Marseille. Tentang pengambil alihan pimpinan, ujar sang pemilik kapal, itu sudah menjadi kewajibannya sebagai jurumudi pertama. Tapi dia keliru kalau membuang waktu 1,5 hari di Pulau Elba, kecuali kalau kapal perlu diperbaiki. Kapal ini baik-baik saja sebagaimana diri saya, Monsieur Morel. Juga saya harap sebaik keadaan diri Anda. Waktu 1,5 hari yang terbuang itu tidak lain karena ulah Dantes. Dia ingin mendarat, itu saja. Dantes, teriak Monsieur Morel seraya membalikkan badan ke arah Dantes. Kesini sebentar. Maaf tuan, sebentar lagi, sahut Dantes, kemudian menghadap kepada anak buahnya dan berteriak, lempar. Sauh jatuh ke dalam air disertai gemercing rantai. Kemudian Dantes berjalan menghampiri Monsieur Morel. Aku ingin tahu alasanmu singgah di Pulau Elba. Oh, untuk menjalankan perintah Kapten Leclerc. Sesaat sebelum meninggal, beliau memberi saya sebuah bungkusan untuk diserahkan kepada Marsekal Bertrand yang ada di sana. Kau berjumpa dengan dia, Edmond? Ya. Monsieur Morel memandang ke sekeliling, kemudian menarik Dantes ke tempat yang agak terpisah. Bagaimana keadaan Kaisar? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Sepanjang yang saya tahu, beliau sehat-sehat saja. Beliau masuk ke dalam kamar Marsekal sewaktu saya berada di sana. Apa kau berbicara dengan beliau? Tidak, beliau yang berbicara kepada saya, jawab Dantes sambil tersenyum. Beliau bilang apa? Beliau bertanya tentang Baron, kapan meninggalkan Marseille, bagaimana jalur perjalanannya dan apa muatannya. Saya kira seandainya kapal ini kosong dan saya pemiliknya, mungkin sekali beliau akan mencoba membelinya dari saya. Tapi saya bilang kepada beliau bahwa saya cuma jurumudi pertama dan pemilik kapal adalah perusahaan Morel & Son. Aku kenal perusahaan itu, tanggapnya. Keluarga Morel itu sudah beberapa generasi menjadi pemilik kapal. Dan dalam resimenku ada seorang Morel sewaktu aku ditugaskan di Valence. Itu benar, seru Monsieur Morel dengan riang. Itu Policar Morel, pamanku. Di kemudian hari dia menjadi kapten. Seraya menepuk pundak Dantes dengan ramah, ia berkata lagi, kau sudah bertindak benar dengan menjalankan perintah Kapten Leclerc untuk singgah di Pulau Elba. Meskipun kau boleh jadi akan terkena masalah kalau orang-orang tahu kau menyerahkan sebuah bungkusan kepada Marsekal dan bercakap-cakap dengan Kaisar.
Masalah bagaimana tuan? Tanya Dantes heran. Saya tidak tahu sama sekali isi bungkusan itu, sedangkan Kaisar cuma menanyakan sesuatu yang pasti akan dia tanyakan juga kepada setiap orang yang datang ke Pulau Elba. Tapi maafkanlah saya sebentar, Tuan. Saya lihat pejabat kesehatan dan bea cukai sudah naik ke atas kapal. Danglars mendekat ketika pemuda itu meninggalkan Morel. Rupanya dia memberikan alasan yang bagus untuk tindakannya singgah di Pulau Elba, bukan? Dia sudah memberikan alasan yang bagus sekali, Monsieur Danglars. Syukurlah, tidak enak kalau melihat seorang teman gagal melaksanakan kewajibannya. Dante sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik sekali, jawab pemilik kapal. Kapten Leclerc yang memerintahkan dia singgah di Pulau Elba. Berbicara tentang Kapten Leclerc, tidakkah Dantes menyerahkan surat dari dia kepada Anda? Tidak, apa memang ada surat untukku? Saya kira Kapten Leclerc menyerahkan sepucuk surat bersama bungkusan itu. Bungkusan apa, Danglars? Diserahkan Dantes di Pulau Elba. Bagaimana kau tahu Dantes menyerahkan bungkusan di sana? Wajah Danglars agak memerah lantaran malu. Pintu kamar kapten terbuka sedikit waktu saya lewat di sana, terangnya. Dan saya melihat kapten menyerahkan sebuah bungkusan dan sepucuk surat. Dia tidak bilang apa-apa mengenai hal itu. Tapi kalau memang ada, dia pasti akan menyerahkannya kepadaku. Danglars diam sejenak lalu berujar, Monsieur Morel, saya harap Anda tidak mengutarakan hal ini kepada Dantes, karena boleh jadi saya salah. Pada saat itulah Dantes datang kembali dan Danglars pergi. Nah, Dantes, sudah selesai. Sudah selesai, Tuan. Kalau begitu, maukah kau makan malam di rumah kami? Maaf, Monsieur Morel, saya rasa harus mengunjungi ayah saya terlebih dahulu. Walaupun begitu, saya berterima kasih sekali atas undangan Anda. Kau benar, Dantes. Kau anak yang baik. Kami mengharapkan kedatanganmu sesudah kau menemui ayahmu. Sekali lagi, saya minta maaf, Tuan. Sebab selepas mengunjungi ayah, ada lagi orang yang tidak kalah pentingnya untuk saya kunjungi. Oh iya, aku lupa ada seorang yang sama tidak sabarnya dengan ayahmu sedang menunggu kedatanganmu. Mercedes yang cantik. Kau sungguh beruntung, Dantes, punya kekasih yang cantik. Dia bukan kekasih, Tuan, ujar pelaut muda itu dengan tenang. Dia calon istri saya. Ya, kadang-kadang itu sama saja, tanggap Morel seraya tertawa. Bagi kami tidak, Tuan. Baiklah, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kau sudah mengurus kepentinganku dengan baik dan aku bersedia memberimu waktu sebanyak mungkin untuk mengurus kepentinganmu sendiri. Apa masih ada yang mau kau sampaikan? Tidak ada, Tuan. Apakah Kapten Leclerc tidak menitipkan sepucuk surat untukku sebelum dia meninggal? Dia sudah tidak kuasa lagi menulis, Tuan. Tapi pertanyaan Anda itu mengingatkan saya untuk memohon kepada Anda agar memberi saya cuti selama 2 pekan. Untuk menikah. Itu yang terutama. Dan kemudian saya akan pergi ke Paris. Baik, ambillah cuti selama yang kau suka, Dantes. Untuk menurunkan muatan saja akan memakan waktu sekurang-kurangnya 6 pekan. Dan kita belum akan bersiap berlayar lagi sebelum kurang lebih 3 bulan. Tapi dalam tempo 3 bulan, kau harus sudah berada lagi di sini, Paron, ucap sang pemilik kapal sembari memegang bahu pelaut muda itu. Tidak dapat berlayar tanpa kaptennya. Tanpa kapten, Dantes memekik, matanya bersinar-sinar memancarkan kegembiraan. Anda bermaksud mengangkat saya menjadi kapten Paron? Seandainya aku tidak berkongsi, Dantes, aku akan menjabat tanganmu dan bilang, kau kuangkat menjadi kapten. Tapi aku punya rekan usaha dan kau tahu peribahasa Italia. Che accompagna padrone. Barang siapa punya kongsi berarti punya majikan. Tapi paling tidak urusan ini sudah boleh dibilang setengah jadi, karena kau sudah mendapat 1 dari 2 suara yang diperlukan. Serahkan saja kepadaku untuk mendapatkan suara yang 1 lagi itu. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Oh, Monsieur Morel, seru Dantes sambil memegang tangan pemilik kapal erat-erat. Matanya berlinang-linang. Saya mengucapkan terima kasih atas nama ayah dan Mercedes. Sudah, Epnon, temuilah ayahmu, temuilah Mercedes, kemudian temui lagi aku. Perlukah saya antar Anda ke darat? Tidak, terima kasih. Aku akan tinggal di kapal untuk melihat-lihat pembukuan bersama Danglars. Apakah kau merasa puas kepadanya selama perjalanan ini? Itu tergantung pada maksud pertanyaannya, Monsieur Morel.
Kalau Anda bertanya apakah saya merasa puas kepadanya sebagai teman, jawabannya tidak. Saya kira dia membenci saya sejak pada hari kami terlibat dalam pertengkaran kecil. Dan saya sudah berbuat salah dengan menyarankan agar berhenti barang 10 menit di Pulau Monte Cristo untuk menyelesaikan pertengkaran itu. Saran yang keliru untuk dikemukakan dan dia cukup bijak untuk menolaknya. Tapi kalau Anda bertanya tentang dia sebagai bendahara, saya kira tak ada sesuatu yang patut dikatakan dapat merugikan dia. Dan saya kira Anda akan merasa puas atas cara dia menunaikan kewajibannya. Kalau kau menjadi Kapten Baron, apakah kau akan senang dengan keberadaan dirinya sebagai bendahara? Selaku kapten ataupun jurumudi pertama, Monsieur Morel, saya akan selalu menghargai orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari pemilik kapal. Bagus, Dantes. Kulihat kau baik dalam segala hal. Tapi jangan ragu-ragu, kalau mau pergi, pergilah. Kulihat kau sudah mau buru-buru pergi. Bolehkah saya memakai perahu Anda? Tentu. Selamat tinggal, Monsieur Morel, dan sekali lagi terima kasih yang setulus-tulusnya. Pelaut muda itu melompat ke dalam perahu, kemudian duduk di buritan dan memerintahkan agar diantar ke Cannembier. Sambil tersenyum, pemilik kapal memandangnya sampai ia melompat ke darat lalu lenyap dalam kerumunan orang. Tatkala membalikan badan, Morel melihat Danglars berdiri di belakangnya. Seperti dirinya, Danglars mengikuti gerak-gerik pelaut muda itu dengan pandangan mata. Namun, gejolak perasaan yang tercermin pada wajah masing-masing terlihat sangat berbeda.